Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan saya Khairunisa Aisyah Sabrina untuk menjawab tugas kedua mata kuliah Inovasi Pendidikan. Jadi di tugas itu ada 5 pertanyaan. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama adalah jelaskan pengertian tentang proses keputusan inovasi. Jawaban dari saya mengenai pertanyaan pertama yaitu proses keputusan inovasi ialah proses yang dilalui atau dialami oleh seorang individu mulai dari pertama tahu adanya inovasi, terus kemudian dilanjutkan dengan keputusan setuju terhadap inovasi tersebut, lalu penetapan keputusan terhadap inovasi tersebut apakah menerima atau menolak, implementasi inovasi, dan konfirmasi terhadap keputusan inovasi yang tadi sudah ditetapkan apakah akan diambil atau tidak. Begitu. Itu untuk pertanyaan yang nomor 1. Langsung kita ke pertanyaan yang nomor 2. Yaitu pertanyaan nomor 2 adalah apa saja faktor yang mempengaruhi proses inovasi pendidikan? Untuk faktornya sendiri itu kebagi menjadi 2. Ada faktor kegiatan belajar mengajar, dan yang kedua itu ada faktor internal dan eksternal. Faktor belajar mengajar itu adalah di sini sudut pandangnya itu adalah guru. Mengapa? Karena guru ini kan sebagai ahli dalam bidang pendidikan, yang mana nanti dia akan sebagai orang yang turut andil, karena guru itu kan berperan paling utama. Jadi guru itu adalah yang paling terdepan dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Gimana belajar mengajar tersebut apakah efektif atau tidak, itu kan dimulai dan disusun oleh guru. Selain itu juga guru itu kan memiliki tugas dan wewenang untuk mengatur kegiatan belajar mengajar di kelas, kan apakah kegiatan belajar mengajar tersebut sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya atau tidak. Lalu yang ke faktor yang kedua itu ada tadi faktor internal dan eksternal. Apa sih faktor internal dan eksternal itu? Pertama-tama yang akan dijelaskan itu adalah faktor internal. Faktor internal di sini itu sudut pandangnya adalah siswa. Mengapa? Karena siswa itu sebagai objek atau pusat perhatian yang mana akan dipertimbangkan bagaimana proses belajar mengajar itu akan dipergunakan atau kebijakan pendidikan yang akan diberikan gitu kepada siswa gitu. Lalu faktor eksternalnya itu adalah orang tua dari siswa. Nah, itu kenapa? Karena orang tua itu kan memiliki peran atau penunjang kelancaran proses inovasi pendidikan, yaitu dengan mendorong atau membantu siswa untuk melaksanakan kegiatan atau terlibat dalam kegiatan belajar mengajar sesuai yang diharapkan dengan sekolah, ataupun juga sebagai penunjang dana untuk siswa itu melaksanakan kegiatan belajar mengajar atau proses inovasi pendidikan. Lanjut kita ke pertanyaan nomor 3. Jelaskan mengapa dalam proses keputusan inovasi tidak dapat berlangsung seketika, tetapi harus membutuhkan jangka waktu yang panjang. Nah,
Proses keputusan inovasi itu bukan kegiatan yang dapat berlangsung seketika, tetapi merupakan serangkaian kegiatan yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu sehingga individu atau organisasi tertentu dapat menilai gagasan yang baru atau melakukan bahan pertimbangan apakah inovasi tersebut akan ditolak atau menerima dan menerapkannya. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Sebutkan dan jelaskan ciri pokok keputusan inovasi yang membedakannya dengan tipe keputusan lainnya. Ciri pokok keputusan inovasi dan merupakan perbedaannya dengan tipe keputusan yang lain ialah dimulai dengan adanya ketidaktentuan atau uncertainty tentang sesuatu inovasi. Misalnya itu kita harus mengambil keputusan antara menghadiri rapat atau bermain olahraga. Nah, maka kita sudah tahu kan apa yang akan dilakukan jika kita melakukan kegiatan olahraga atau menghadiri rapat. Nah, pertimbangan apakah ingin mengikuti olahraga atau kegiatan rapat ini kan merupakan keputusan juga, namun bukan keputusan inovasi karena sudah diketahui kan oleh orang banyak. Nah, bila lagi ceritanya kalau ingin mengambil keputusan untuk mengganti penggunaan kompor minyak dengan kompor gas. Yang sebelumnya itu penggunaan tentang kompor gas itu belum diketahui. Nah, maka keputusan ini termasuk ke dalam keputusan inovasi. Kenapa? Karena proses pengambilan keputusan itu mau tidak mau menggunakan kompor gas dimulai dengan adanya serba ketidaktahuan tentang kompor gas tersebut karena ini masih hal yang baru kan untuk ditemui. Lalu kita lanjut ke pertanyaan nomor 5. Zalman, Dunchan, dan Holbach 1973 membagi proses inovasi dalam organisasi menjadi 2 tahap, yaitu tahap permulaan atau initiation stage dan tahapan implementasi atau implementation stage. Nah, jelaskan langkah-langkah pada 2 tahapan tadi, yaitu tahapan permulaan dan implementasi. Untuk yang langkah dalam tahap permulaan atau initiation stage itu yang pertama langkah pengetahuan dan kesadaran, yang kedua adalah langkah pembentukan sikap terhadap inovasi, di mana itu dibagi lagi menjadi 2, yaitu sikap terbuka terhadap inovasi. Yang kedua memiliki persepsi tentang potensi inovasi yang ditandai dengan adanya pengamatan yang menunjukkan bahwa ada kemampuan bagi organisasi untuk menggunakan inovasi. Langkah yang ketiga adalah langkah mengambil keputusan. Langkah pengambilan keputusan dari tahap implementasi itu yaitu adalah mencoba atau menerapkan sebagai inovasi. Misalnya, setelah dekan memutuskan bahwa semua dosen harus membuat persiapan mengajar dengan model satuan acara perkuliahan, maka pada awal penerapannya setiap dosen diwajibkan membuat untuk 1 mata kuliah dahulu sebelum nanti akan berlaku untuk semua mata kuliah. Maka pada awal penerapannya setiap dosen diwajibkan untuk membuat atau menyusun 1 mata kuliah dahulu sebelum nantinya akan berlaku untuk semua mata kuliah. Yang kedua itu langkahnya kelanjutan pembinaan dari penerapan inovasi tadi. Jadi karena sudah penerapan awal itu sudah berhasil, berarti para anggota telah mengetahui dan memahami kan inovasi tersebut, maka dan juga sudah memperoleh pengalaman dalam menerapkannya. Nah, maka dari itu kita tinggal melanjutkan dan menjaga kelangsungan dari inovasi tersebut. Oke, karena saya sudah menjawab semua pertanyaan tadi, maka cukup sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.